Yo halo, kali ini ada iPad yang harganya itu cuma 1 jutaan rupiah. Wah, untuk sekelas iPad ini udah termasuk murah loh. Walaupun kondisinya bekas, tapi katanya sih like new atau seperti baru. Kalau dari tempatnya ini dipakein semacam mika transparan gitu ya. Kayak pernah lihat. By the way, iPad ini bisa dibeli lewat Tokopedia atau Shopping juga ada dengan harga 1,4 juta. Cek aja dah di deskripsi. Oke, biar nggak penasaran ini iPad apaan, langsung aja di unboxing. Di dalamnya ya cuma dapat unit iPad-nya aja, alias batangan. Dan untuk penampakannya kayak gini. Jadi ini adalah iPad Air 2 seluler yang warna space gray. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 9,7 inch, terus di atasnya ada kamera, dan bawahnya ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner. Untuk sisi kanannya ada mikrofon, tombol pengatur volume, dan ada slot SIM tray karena ini versi seluler. Bentuknya kayak gini ya, single nano SIM. Terus untuk sisi bawahnya ada 2 lubang speaker dan lightning. Kalau di sisi kirinya kosong, di sisi atas ada lubang jack audio dan tombol power. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera, secondary mikrofon, ada antenanya gitu, terus ada logo Apple dan tulisan iPad bla bla bla. Untuk iPad Air 2 ini walaupun dari ukurannya itu lebar kelihatan gede, tapi pas dipegang kerasa ringan gitu. Dan tipis juga loh. Agak ngeri sih, tapi kualitas bahannya ini ya bagus juga, udah solid pakai bahan aluminium. Oh iya, untuk warna space gray ini depannya itu hitam glossy, kalau belakangnya lebih ke abu-abu doff gitu. Dan kalau dilihat-lihat, untuk sekelas kondisi bekas, unit yang saya dapat ini masih bagus lah, terhitung mulus, mulai dari bodi dan layarnya. Ya, semoga aja yang lainnya nggak ada masalah, jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari iPad Air 2 yang sejutaan. Coba cek ke pengaturan. Ya, jadi ini masih pakai versi 13.4, tapi ini belum mentok ya, jadi nanti saya coba update juga. Kalau untuk nomor modelnya, ini J-A, berarti unit region Jepang ya, X Inter. Terus untuk kapasitas memori internalnya yang 16 GB, varian paling rendah nih, sisanya sekitar 9,8 GB aja ya. Waduh, sistemnya aja udah ngambil sekitar 5 GB-an nih. Ya masih bisa lah dibantu dengan ngapusin beberapa aplikasi bawaan Apple-nya ini. Tapi nggak bakal nambah banyak juga. Untuk iCloud-nya ini aman ya, kosong, jadi bukan iPad hasil bypass. Terus saya cek untuk Bluetooth-nya bisa, Wi-Fi juga bisa, fingerprint-nya masih bisa, dan saya coba pakein kartu SIM, ternyata bisa juga nih, sinyalnya muncul ya, 4G. Tapi kalau X Inter gini emang untung-untungan sih, dan nggak bisa menjamin aman terus sinyalnya. By the way, enaknya kalau pakai iPad seluler, ya bisa pakai data internetnya nggak cuma lewat Wi-Fi. Terus ada GPS atau GNSS yang lebih akurat. Tapi tetap aja, walaupun seluler, ini nggak bisa buat telepon lewat kartu SIM ya. Oh iya, saya juga coba cek pakai TrueTools. Hasilnya masih dapat skor 100 nih, normal semua. Tapi untuk baterai life-nya sekitar 97% dan udah 57 kali ngecharge. Kalau untuk tahun produksinya 2016, terbilang muda untuk tahun rilisnya yang 2 tahun sebelumnya. Sebenarnya di iPad OS 13 ini lancar-lancar aja, untuk fitur-fitur umum udah ada, dan mengingat spek dari iPad Air 2 ini udah ketinggalan, jadi oke-oke aja biar nggak terlalu ngebebanin performanya dengan tambahan fitur baru yang lebih banyak. Cuma beberapa aplikasi itu ada yang udah nggak support di versi ini. Ya walaupun kalau dipaksa masih bisa, jadi nanti bakalan installnya versi aplikasi yang lama. Nah, karena itu juga saya mau coba gimana rasanya kalau iPad Air 2 ini pakai versi paling mentoknya. Akhirnya saya update aja ke versi paling mentoknya saat ini di iPad OS 15.8. Nah, sambil nunggu update-nya, lihat dulu nih hasil kamera dari iPad Air 2 ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPad Air 2. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya?
Oke, jadi ini posisinya udah diupdate ke iPadOS 15.8. Kalau dihitung-hitung lumayan dapat banyak update ya dari versi awal rilisnya di iOS 8 sampai ke iPadOS 15 ini. Jadi dapat 7 kali update besar. Ya, iPad Air 2 ini dirilis sekitar tahun 2014. Jadi generasi kedua dari seri iPad Air pertama yang dirilis setahun sebelumnya. Dan sebenarnya iPad Air 2 ini pernah saya bahas juga beberapa tahun lalu. Tapi kali ini saya mau coba lagi gimana untuk di akhir tahun 2023 ini. Dan ngerasain ketika harganya udah sejutaan. Oke, untuk speknya, iPad Air 2 ini pakai chipset A8X, triple core 1,5 GHz, RAM-nya 2 GB, internal ada yang 16, 32, 64, dan 128 GB. Untuk GPU-nya pakai PowerVR GX A6850 dengan layar IPS 9,7 inch dan baterainya 7340 mAh. Spek segitu memang termasuknya udah jauh ketinggalan kalau dibanding dengan keluaran baru sekarang. Apalagi iPad Air 5 udah pakai chipset Apple M1. Oh iya, fakta uniknya, iPad Air 2 ini satu-satunya perangkat Apple yang menggunakan chipset A8X dengan triple core. Sebenarnya masih satu varian sama A8 yang dipakai seri iPhone 6. Tapi A8X itu ada beberapa peningkatan. Salah satunya di CPU yang jadi triple core dan peningkatan GPU-nya juga. Jadi nggak heran kalau perangkat yang pakai chipset A8 mentoknya di iOS 12, sedangkan A8X ini bisa ke 15. Pakai iPadOS 15 di iPad Air 2 ini ternyata nggak yang parah-parah banget, masih oke lah. Tapi tentunya di sini ada beberapa keterbatasan, walaupun jadi banyak fitur barunya ya. Untuk fitur split screen ini udah ada, bahkan PIP juga bisa. Jadi bisa buka 3 aplikasi sekaligus. Cuma ya ada batasannya, nggak begitu lancar, kadang agak tersendat gitu jadinya. Ya untuk multitasking aja udah kewalahan nih. Tapi gokil juga sih performa di sistemnya ini, walaupun di perangkat yang udah lama termasuknya. By the way, saya coba benchmark pakai Antutu, itu aplikasinya malah keluar sendiri pas mau mulai. Tapi kalau pakai Geekbench 6, dapat skor 453 untuk single core-nya, dan 1066 untuk multi-core-nya. Kalau untuk aplikasi memang jadi lebih banyak yang support di iPadOS 15 ini, khususnya aplikasi mainstream yang sering dipakai di iPad. Tapi ya lagi-lagi keterbatasan pada hardware-nya itu bikin nggak leluasa, atau bahkan bisa bikin aplikasi nggak bisa jalan dengan normal. Terutama di storage-nya nih, yang 16 GB. Ini bener-bener mepet banget untuk saat ini. Bahkan kurang karena aplikasi yang biasa aja bisa ratusan megabyte. Itu belum termasuk data-datanya, apalagi untuk game. Dan nggak kayak iPad keluaran terbaru, di iPad Air 2 ini belum pakai USB-C. Jadi lebih ribet kalau mau pakai media eksternal, misalnya SSD atau flash drive. Kalau untuk data-data ya mungkin bisa diakalin pakai cloud storage. Ya memang kalau untuk media streaming, misalnya buat nonton video, ini masih bisa. Dan kelihatan bagus ya, enak dilihatnya. Buat baca-baca komik atau tulisan juga enak, jelas, karena layarnya itu besar dan cukup tajam. Layarnya ini juga udah ada lapisan anti-reflektif dan minim gap. Buat gambar-gambar sebenarnya bisa, tapi sayangnya nggak support Apple Pencil. Jadi harus pakai pen styles lain yang universal. Tapi tentunya nggak seoptimal Apple Pencil. Jadi buat kebutuhan desain, ya silahkan pikir ulang. Apalagi performa aplikasinya juga terbatas. Kalau untuk suaranya, memang buat dengerin lagu udah cukup mantap. Ini speakernya udah stereo dan bassnya juga kerasa. Sampai kalau volumenya di atas 50%, itu bodinya ikutan getar. Buat ngetik-ngetik ya lumayan, tapi bisanya pakai keyboard Bluetooth ya, yang universal. Belum support Apple Smart Keyboard. Terus kalau buat browsing-browsing santai gitu bisa lah. Yang penting jangan buka banyak-banyak tab. Lebih dari 10 misalnya, itu udah kewalahan. Buat video call kayak Zoom atau Google Meet juga bisa ya, tapi memang kamera depannya masih seadanya. Nah, kalau untuk urusan game, andaikan muat nih gamenya. Contohnya kayak Mobile Legends, ini bisa diinstal tapi nggak full data ya. Ini settingan ultranya kebuka loh. Cuma hasilnya pas rame suka stuttering terus lancar lagi gitu. Bahkan setelah beberapa match atau ketika body iPad-nya itu makin panas, pas main malah jadi nge-lag kayak koneksinya kurang lancar. Padahal internetnya aman. Dan ini walau pakai settingan rendah sama aja masalahnya. Jadi bener-bener nggak enak mainnya kalau udah kayak gitu. Kalau buat main game-game yang santai kayak Onet ini sih ya oke-oke aja lah.
Nah, untuk baterainya ini terbilang masih awet, apalagi untuk kondisi bekas. Screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 5 jam. Ya, kira-kira misalnya buat main Mobile Legends 1 match 15 menit, itu berkurangnya sekitar 3%. Nah, ngecharge-nya nih yang lama, dari 20% sampai full, itu sekitar 3 jam. iPad Air 2 ini dengan harga 1 jutaan memang termasuk iPad yang murah. Karena tahu sendiri, produk Apple tuh mahal-mahal, bahkan yang kondisi bekasnya. Dan untuk unit yang saya dapat ini juga fisiknya masih bagus, terus selama pemakaian masih normal. Tapi walaupun begitu, ya tetap aja ada harga ada rupa, nggak bisa berekspektasi tinggi dan kurangnya harus bisa dimaklumi. Jadi bukan berarti mentang-mentang ini produk Apple tetap bagus aja walau umurnya udah mau 10 tahun dan harganya juga murah. Ya pasti ada keterbatasan atau penurunan performanya. Kalau buat sekedar nonton, ngetik-ngetik ringan, browsing, atau game santai gitu masih oke lah. Tapi kalau buat kerja atau hal yang berat-berat, saya rasa udah kurang, apalagi yang storage 16 GB ini. Jadi bisa disesuaikan lagi nih sama kebutuhannya masing-masing dengan kondisi yang udah saya jelasin tadi. Oke, jadi itulah iPad harga sejutaan, iPad Air 2 di akhir tahun 2023 ini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.